Lillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manhajus salaf secara singkat dan secara global ya. Al-manhaj maksudnya adalah tariqah atau metode. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menjadikan bagi setiap kalian syariat dan minhaja, maksudnya metode. Sehingga al-minhaj atau al-manhaj maknanya adalah metode. Maksudnya adalah metode beragama sesuai dengan yang dipahami oleh para salaf, dan salaf maknanya adalah yang telah lalu ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, yaitu dilarang untuk menggabungkan dua wanita saudari untuk dinikahi ya, dan Allah mengatakan illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu ya. Jadi salaf maknanya yang sesuatu yang telah berlalu, sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada putrinya Fatimah bahwasanya beliau akan meninggal dunia, beliau berkata, wa innaki la awwalu ahli baiti luhuqan bi, dan sungguhnya engkau wahai Fatimah adalah ahlul bait yang paling pertama menyusuliku, yaitu aku meninggal kemudian engkau akan meninggal. Wa ni'mas salafu ana laki, dan sebaik-baik yang mendahului engkau adalah aku bagimu. Ya, di sini makna salaf yaitu yang terdahulu atau yang telah lewat, yang telah lalu. Dan ini maksud dengan perkataan kita manhajus salaf, maksudnya para salaf adalah generasi awal dari umat ini, yaitu secara umum adalah al-qurun as-salasa al-mufaddalah, yaitu 3 generasi yang telah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka itu para tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya lagi yaitu atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in yang mereka menimba ilmu jalurnya kepada tabi'in, kemudian kepada sahabat, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita bilang manhajus salaf, maksudnya metode beragama menurut pemahaman salaf 3 generasi ini. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, ma yuslihu akhir hadhil ummah illa bima aslaha awalaha atau kama qala. Kata beliau, tidaklah akan perbaiki umat ini kecuali dengan apa yang perbaiki generasi awal ya. Jadi kalau umat ini ingin baik, harus mengikuti apa yang perbaiki generasi awal, dan generasi awal menjadi mulia dengan manhaj yang mereka tempuhi, yaitu di atas Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karenanya, agar kita semakin yakin dalam beragama harus mengikuti metode salaf, manhajus salaf, maka kita harus mengetahui tentang keutamaan para salaf. Saya ringkaskan, manhajus salaf maksudnya metode dalam beragama mengikuti metodenya para salaf. Salaf tadi siapa? Yang telah mendahului. Yang dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in, dan para pengikut apa? Tabi'in. Ini sederhana. Baik, adapun keutamaan salaf terutama para sahabat telah datang dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dari kalangan muhajirin ribuan sahabat, kaum ansar juga ribuan sahabat.
Mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, dan mereka kekal dalam surga-surga tersebut. Ini nas yang sangat tegas bahwasanya kaum Muhajirin, kaum Ansar dijamin masuk surga. Taib. Selain kaum Muhajirin dan kaum Ansar, bagaimana cara masuk surga? Kalau masuk surga harus mengikuti mereka. Makanya di tengah-tengah ayat Allah mengatakan walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti kaum Muhajirin, kaum Ansar dengan pengikutan yang baik. Ini dalil Allah mempersyaratkan kalau ingin masuk surga harus mengikuti metode kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Saya ulangi ayatnya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin yaitu kaum Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Harus ngikut, kalau enggak ngikut enggak selamat. Maka mereka itulah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah, dan Allah janjikan bagi mereka surga. Ayat yang lain misalnya Allah menyatakan bahwasanya para sahabat penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa-anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membayat engkau di bawah sebuah pohon, yaitu tentang bai'atul ridwan, yang di mana sekitar ada 1.500 sahabat, dalam riwayat 1.400, ada yang 1.300, intinya sekitar 1.500 sahabat membaiat Nabi SAW ketika di Al-Hudaybiyah, berbaiat untuk membela Nabi SAW sampai titik darah penghabisan. Mereka yang baiat itu semua, Allah katakan Allah telah ridha kepada mereka. Allah telah ridha pada mereka. Kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui isi hati mereka. Di sini Allah bukan hanya merekomendasi mereka secara fisik, tapi Allah juga merekomendasi mereka dalam sisi batin, bahwasanya hati mereka benar, batin mereka apa? Benar. Makanya Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim. Allah mengetahui isi hati mereka, lantas Allah turunkan ketenangan bagi mereka. Karena Allah tahu hati mereka baik, maka Allah turunkan ketenangan bagi mereka. Ini jelas rekomendasi yang jelas oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh lagi, Allah berfirman, misalnya, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan fuqara' al-muhajirin, yaitu kaum muhajirin yang telah terusir dari negeri mereka dan harta mereka. Kenapa mereka pergi meninggalkan kota Makkah, meninggalkan harta, meninggalkan kampung halaman, ya? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allah jelaskan niat mereka benar. Mereka itu meninggalkan bukan karena dunia, tapi karena mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Kemudian Allah tekankan lagi, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang imannya benar, jujur. Setelah itu Allah memuji kaum Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kalau orang-orang muhajirin Allah mengatakan as-sadiqun, kalau kaum Ansar Allah mengatakan al-muflihun. Apa itu al-muflihun? Al-muflihun orang-orang telah mencapai kebahagiaan dan dengan kebahagiaan yang permanen, itu namanya aflah. Dalam bahasa Arab tidaklah dikatakan seorang telah aflah, beruntung, kecuali telah mencapai kebahagiaan yang permanen. Maksudnya surga. Dan Allah mengatakan tentang kaum Ansar dan orang-orang walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qabl, dan orang-orang yang telah tinggal di kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Karena sebelum Nabi berhijrah dan para sahabat, Rasulullah telah mengirim sahabat untuk berdakwah. Di antaranya Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu berdakwah di Madinah sehingga semua pada masuk Islam, atau mayoritas kaum Ansar, kaum Al-Aus dan suku Al-Khazraj masuk Islam. Sehingga mereka sangat menanti-nanti kedatangan saudara-saudara mereka yang berhijrah. Kata Allah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai saudara-saudara mereka yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ya. Kemudian kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka mendahulukan
orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri, padahal mereka juga dalam kondisi membutuhkan. Wa may yuqashuha nafsihi, mereka seperti ini, ithar, mendahulukan saudara daripada diri mereka sendiri. Kata Allah, siapa yang dilindungi dari sifat pelit, fa ulaika humul muflihun. Sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa maksudnya? Kaum Ansar. Jadi muhajirin as-sadiqun, kaum Ansar al-muflihun. Masuk surga jelas. Tapi yang setelahnya kita bagaimana? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Isyarat kata Allah, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kau jadikan hati kami kebencian terhadap orang beriman, itu kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Isyarat bahwasanya orang-orang yang datang setelah mereka hendaknya mengikuti mereka, sehingga hati mereka harus lapang kepada kaum Muhajirin, kaum Ansar, mendoakan mereka, cinta kepada mereka. Kalau ingin selamat, maka mendoakan Muhajirin dan kaum Ansar. Maka syiar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendoakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Baik. Seperti juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ya. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Kata Allah ketika membedakan tingkatan para sahabat, Allah membedakan sahabat yang berjihad dan berinfak sebelum Fatu Makkah dan yang berjihad dan berinfak setelah Fatu Makkah. Kata Allah tidak sama. Yang berjihad dan berinfak sebelum Fatu Makkah, mereka ulaika a'zamu darajatan. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Kenapa setelah Fatu Makkah Islam semakin kuat? Sehingga pengorbanan ada tapi tidak sebanding dengan pengorbanan sebelum Fatu Makkah. Tapi kata Allah di akhir ayat, wa kullu wa'adallahu husna, akan tapi semuanya baik yang ini maupun yang itu Allah janjikan surga bagi mereka. Berarti para sahabat dijanjikan masuk apa? Surga. Demikian Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu minhum wa 'amilus salihati maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama Muhammad. Siapa maksudnya? Para sahabat. Allah puji bukan cuma puji Nabi, bahkan Allah juga puji para sahabat. Bagaimana sikap mereka? Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan mereka saling kasih sayang di antara mereka. Allah puji zahir mereka, tarahum ruk'an sujada. Kalau kalian lihat sahabat, mereka suka beribadah. Kalian dapati mereka ruku, kalian dapati mereka apa? Sujud. Kemudian Allah puji rekomendasi hati mereka, ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah, berarti ikhlas. Allah sebutkan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kau lihat pada wajah mereka ada bekas sujud, maksudnya kekhusyuan dalam wajah mereka. Ini pujian kepada para sahabat. Kemudian Allah mengatakan, dzalika mathaluhum fit Taurat. Inilah perumpamaan mereka di Taurat. Ternyata pujian terhadap para sahabat bukan cuma di Al-Quran, di Taurat juga ada. Kemudian Allah sebutkan, wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka dalam Injil. Ternyata di Injil juga ada. Kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suqi. Seperti tunas, biji yang menumbuhkan tunasnya kemudian menjadi tinggi, menjadi kuat. Fastawa 'ala suqi, menjadi kokoh batang tersebut di atas bawahnya, ya. Yu'jibu zurra, yang menanamnya senang kalau melihat dia taruh tunas biji kemudian tumbuh kemudian kokoh menjadi kuat, yang nanam senang. Yu'jibu zurra, menyenangkan para penanamnya. Isyarat bahwasanya Nabi SAW berhasil mendidik para sahabat. Nabi yang menanam tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan tersebut tumbuh kemudian kokoh, menyenangkan yang menanamnya. Siapa yang menanamnya? Nabi SAW.